Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sepertinya masuk semua, Bu. Ya, Bu. Sudah masuk semua. Ya, alhamdulillah tidak ada yang izin hari ini. Sebelum kita mulai belajar, silakan Mas Mustaqim Sidik untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, adik-adik? Ada yang masih ingat? Materi relasi dan fungsi, Bu, kalau tidak salah. Iya, betul. Kemarin kita sudah belajar materi tentang relasi dan fungsi. Sekarang, apa yang dimaksud dengan relasi? Kemarin kita juga sudah belajar dengan relasi ya. Ada yang masih ingat apa itu relasi? Mas Juli? Saya Oh ya. relasi adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B atau dari anggota daerah asal ke daerah kawan. Ya, betul sekali. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang fungsi. Kemarin kita juga sudah belajar tentang fungsi. Ada yang masih ingat fungsi? Apa yang dimaksud dengan fungsi? Ya, Ida silahkan. Fungsi adalah relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tempat satu himpunan daerah kawannya, Bu. Ya, betul sekali. Alhamdulillah ya, materi kemarin masih ingat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi daerah asal, daerah hasil, daerah kawan, serta jenis-jenis fungsi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak share screen-nya? Sudah, Bu. Ya, baik. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang notasi daerah asal, daerah hasil, serta jenis-jenis fungsi. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu siswa dapat menentukan notasi daerah asal, daerah hasil, serta jenis fungsi dengan baik dan benar. Yang pertama, daerah asal, kawan dan hasil. Dalam pembahasan relasi dan fungsi, himpunan digolongkan menjadi 3 daerah. Yang pertama, daerah asal, yang kedua, daerah kawan, dan yang ketiga, daerah hasil. Secara umum, himpunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Himpunan A dan himpunan B juga dengan suatu fungsi. Yang A ini merupakan domain atau daerah asal, dan pada himpunan B ini merupakan domain atau daerah kawan. Dan yang di gambar pink ini merupakan rank atau daerah hasilnya. Nah, selanjutnya peta konsep pembelajaran pada pagi ini. Fungsi, jenis-jenis fungsi, kita akan belajar tentang fungsi linier, fungsi kuadrat, dan juga fungsi rasional. Fungsi linier merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 1 dan bentuk grafiknya berupa garis lurus. Bentuk umum fungsi linier. Fungsi X sama dengan AX ditambah B dengan A dan B
merupakan anggota bilangan real. Bentuk umum fungsi linear dapat dituliskan Y sama dengan AX ditambah B. Selanjutnya menentukan domain dan range. Domain dari fungsi linear dan fungsi kuadrat merupakan semua bilangan real X di mana fungsi X terdefinisi. Sedangkan range dari suatu fungsi merupakan bilangan real Y di mana terdapat bilangan real X dari daerah asalnya sehingga Fx sama dengan Y. Contoh 1, jika diketahui fungsi A menuju bilangan real dengan fungsi X sama dengan 2X ditambah 3 dan A sama dengan min 3, 2, 3. Kita dapat menentukan daerah hasilnya. Coba dari adik-adik ada yang mau mengerjakan untuk menentukan daerah hasilnya dari fungsi X sama dengan 2X ditambah 3. Nanti daerah hasilnya ada 3 ya. Soalnya daerah asalnya ada 3. Ada yang mau mencoba? Atau saya tunjuk saja? Saya yang Tunjuk. min 3, Bu. Gimana Pak Asidik? Saya yang A yang min 3, Bu. Yang A min 3. Ya, silahkan. Daerah hasilnya berapa? Daerah hasil Kita substitusikan ke persamaan fungsi X sama dengan 2X ditambah 3. tadi adalah 2 kali min 3 ditambah 3. Min Sama 6 dengan? ditambah 3 berarti sama dengan min 3, Bu. Iya, betul. Berarti daerah hasil yang pertama adalah min 3. Untuk yang kedua, nilai X-nya 2. Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, Mbak Cuneng silahkan. Berarti 2 dikali 2 itu 4, 4 tambah 3 berarti daerah hasilnya itu 7. Ya, betul sekali. Terima kasih. Untuk yang ketiga, daerah hasilnya X sama dengan 3. Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Ida. Ya, untuk X Y sama dengan 2X plus 3, X-nya diganti dengan 3, yaitu 2 kali 3 plus 3, yaitu sama dengan 9, Bu. Hasilnya Ya, 9. betul. Berarti untuk daerah hasilnya dari contoh soal nomor 1 adalah min 3, terus 7, dan 9. Ya, betul sekali. Terima kasih, teman-teman. Nah, begini penyelesaiannya seperti di share screen ini. Selanjutnya untuk fungsi kuadrat. Nah, perhatikan contoh model matematika berupa persamaan kuadrat dari permasalahan berikut. Ada yang mau membacakan? Mbak Wiwit, boleh membacakan? Ya, boleh. Ya, silakan. Ya, contoh model matematika berupa persamaan kuadrat dari permasalahan berikut. Seorang penjual komputer telah merakit komputer dengan biaya selama seminggu sebesar 37 juta, berapa sih ini? 37.500.000. Hasil rakit selama seminggu dipasarkan dan berhasil dijual dengan sisa 3 unit. Jika hasil penjualan komputer 36 juta dengan keuntungan tiap komputer 500.000, tentukan komputer yang diproduksi selama seminggu. Dari contoh model permasalahan ini kita dapat menggunakan persamaan kuadrat untuk menentukan komputer yang diproduksi dalam seminggu. Penyelesaiannya seperti ini, alternatif penyelesaiannya, kita misalkan banyaknya komputer yang dirakit dalam seminggu itu X. Diketahui biaya merakit tiap komputer
komputer adalah 37.500.000. Karena belum diketahui banyaknya komputer dalam seminggu, kita misalkan X dibagi X, atau harga jual setiap unit komputer 36 juta dibagi X-nya belum diketahui dikurangi 3. Kita mengingat kembali pada materi aritmatika sosial di SMP dulu. Untuk mencari nilai untung sama dengan harga jual dikurangi harga perakitannya atau harga beli. Kita dapat menuliskan untungnya tadi 500.000 sama dengan 36 juta dibagi X min 3 dikurangi 37.500.000 dibagi X. Nah, kita dapat masing-masing ruas kita bagi dengan 500.000, sehingga kalau kita hitung kita memperoleh nilai X kuadrat sama dengan 225, sehingga X sama dengan 15. Selanjutnya untuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan tidak boleh sama dengan 0. Untuk koefisien variabelnya bilangan real dan koefisien variabel berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Tuliskan pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel yang paling tinggi 2. Nah ini, apakah fungsi X sama dengan 2X ditambah 5 merupakan fungsi kuadrat? Bagaimana teman adik-adik? Apakah fungsi X sama dengan 2X ditambah 5 merupakan fungsi kuadrat? Benar tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, karena apa? Karena Tertingginya 1. ya betul. Kalau pangkat tertingginya 1 namanya fungsi apa? Fungsi linear. Ya, betul sekali. Jadi fungsi X sama dengan 2X ditambah 5 bukan merupakan fungsi kuadrat. Selanjutnya, fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional. Bentuk umum fungsi rasional sama dengan fungsi X sama dengan Px dibagi Qx, dengan Px dan Qx merupakan fungsi polinom, dengan Qx tidak boleh sama dengan 0. Adapun bentuk fungsi rasional lainnya sebagai berikut. Sekian materi pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah paham, adik-adik? Insya Allah sudah, Bu. Ya, Ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan men-share LKPD untuk dikerjakan secara individu. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Soal LKPD sudah saya share ya, silahkan dapat dibuka terus dikerjakan. Baik, waktunya sudah selesai. Untuk soal LKPD saya akan membahas beberapa ya. Untuk soalnya sudah dikerjakan. Saya akan membahas beberapa soal kegiatan 1. Apakah layarnya share screen-nya nampak?
Sudah nampak, Bu. Kelihatan, Bu. Langsung saja kita bahas sama-sama ya untuk kegiatan 1. Berdasarkan definisi relasi dan fungsi yang sudah dipelajari kemarin, fungsi adalah suatu titik-titik yang menghubungkan setiap titik-titik dalam suatu himpunan pada daerah asal dengan titik-titik anggota Y pada himpunan lain atau disebut dengan kodomen atau daerah kawan. Nah, ini diisi apa? Fungsi adalah suatu, tadi apa? Fungsi adalah suatu relasi. ya, suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota dalam himpunan pada daerah asal. Daerah asal namanya apa? Domain. Domain. Betul. Domain dengan, kalau fungsi menghubungkan dengan apa? Dengan tepat satu anggota Y pada himpunan lain, kodomen atau daerah kawan. Untuk domain adalah daerah, artinya apa ini? Daerah asal. Daerah asal dari suatu fungsi F yang dilambangkan dengan df bawah kecil. Sedangkan untuk kodomen merupakan daerah kawan. ya, betul. Daerah kawan dari fungsi F yang dilambangkan dengan kf bawah kecil. Dan untuk yang ring merupakan daerah apa? Daerah hasil. Ya, betul. Daerah hasil dari fungsi F yang dilambangkan dengan RF bawah kecil. Untuk yang kegiatan 2-nya, ada beberapa soal. Saya lihat dari pekerjaan adik-adik sudah benar. Saya rasa untuk pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Untuk saat ini sepertinya belum ada, Bu. Yang lainnya? Tidak ada, Bu. Sudah Ya, paham. baik. Alhamdulillah, baik. Jika tidak ada, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi ini, adakah yang bisa merangkum pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Ada beberapa materi yang kita pelajari hari ini. Silakan, ada yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Pak Sidik, silakan Mustaqim Sidik. Untuk pembelajaran kita pagi hari ini, kita mempelajari mengenai daerah asal, daerah hasil, daerah kawan, dan jenis-jenis fungsi, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Pak Mustaqim Sidik. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas ilmunya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.